Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Kita akan membaca 1 Raja-Raja 17, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tema hari ini, saudara, datanglah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang datang kepada Elia. Firman Tuhan yang hebat. Firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Mengapa luar biasa? Karena firman Tuhan menyelamatkannya. Karena firman Tuhan menguatkannya. Karena firman Tuhan memberikan dia kehidupan. Memberikan dia rencana Tuhan. Memberikan dia kuasa Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan datang kepadanya untuk menyelamatkannya, saudara. Yang pertama dikatakan di sini, 1 Raja-Raja 17, ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Yang pertama, pergilah dari sini. Perintah Tuhan kepada Elia untuk menyelamatkan. Dia harus pergi dari tempat itu. Dia harus segera melakukannya. Dan tidak boleh menundanya, saudara. Orang yang bisa melakukan firman Tuhan, orang yang bisa melakukannya dengan setia, dengan taat, orang itu akan selamat, saudara. Jadi Elia selamat karena dia mau taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan di sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Garis bawahi kalimat yang luar biasa ini, saudara. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Jadi tujuan Tuhan adalah untuk menyembunyikan dia. Bersembunyi dari Ahab, dari semua orang-orang yang akan menjatuhkannya, yang akan membunuhnya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, orang yang bisa bersembunyi, orang itu pasti selamat. Orang itu luar biasa. Apalagi kalau Tuhan yang menyembunyikannya, saudara. Kalau Tuhan yang menyembunyikannya, pasti selamat. Berita yang baik hari ini, Tuhan akan menyelamatkan kita dari bahaya, dari semua hal yang akan menjatuhkan kita, dari orang-orang yang akan menjatuhkan, rencana jahat orang, tekanan-tekanan yang besar yang akan mencelakakan kita, saudara. Luar biasa, saudara. Tuhan ingin menyelamatkan anak. Tuhan ingin menyelamatkannya dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Kalau kita lihat di sini, cara Tuhan menyelamatkan Elia adalah pergi dan berjalan ke timur di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sebuah perintah yang aneh, perintah yang luar biasa. Tetapi yang aneh itu yang luar biasa, saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita pikirkan. Tuhan berbicara dengan kuasanya dan kita harus bisa menerimanya. Apapun yang dikatakannya, mungkin menurut kita ini tidak mungkin, ini mustahil, ini aneh, ini tidak bisa dilakukan. Tapi dengar baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan semua bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktu. Saudara dikasih Tuhan, menarik apa yang Tuhan lakukan kepada Elia. Bahwa Tuhan akan memberikan dia tempat yang aman, tempat yang luar biasa. Pelajaran yang indah hari ini, saudara, Tuhan akan memberikan kita tempat yang aman, tempat yang indah, tempat yang luar biasa. Di mana kita bisa berdoa, di mana kita bisa bersyukur, di mana kita bisa memuji Tuhan, di mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang merenungkannya, menyimpannya dalam hati, melakukannya dan berbuah lebat. Orang itu diberkati Tuhan, orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Dan kalau kita lihat lagi di sini, saudara, kita akan kagum bagaimana cara Tuhan yang aneh, ajaib, luar biasa, memelihara hambanya, memelihara orang percaya. Dikatakan di sini, di 1 Raja-Raja 17, ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Yang keempat, Tuhan memberikan air
minum. Tuhan memberikan minuman kepada Elia. Karena kelelahannya, karena dahaganya, dia membutuhkan air minum dengan segera. Dan Tuhan memberikan air minum. Tidak tanggung-tanggung saudara, air sungai Kerit itu bisa diminum oleh Elia. Ini kan hebat. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan air sungai itu untuk diminum oleh Elia? Airnya banyaknya luar biasa saudara. Coba kalau saudara minum, satu hari bisa berapa liter? Tetapi yang diberikan Tuhan luar biasa. Dia bukan berikan 1 liter, 2 liter, 3 liter. Tapi dia berikan sungai. Itu artinya berkat Tuhan luar biasa. Berita yang baik hari ini saudara, Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Tuhan memberkati orang-orang percaya dengan luar biasa. Dengan begitu hebat, begitu indah. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Elia kaget, Elia terkejut karena air sungai itu bisa diminum. Jadi dia punya banyak sekali persediaan minuman saudara. Tidak perlu diragukan. Jadi pelajaran yang berharga hari ini. Tidak perlu diragukan bagaimana Tuhan memberkati anak. Tidak perlu diragukan bagaimana Tuhan memberkati hamba. Tidak perlu diragukan bagaimana Tuhan memberkati saudara, orang-orang percaya. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa, dengan hebat, dengan caranya yang ajaib, cara yang aneh, luar biasa. Yang kelima, dikatakan di sini, di 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Luar biasa saudara, bukan hanya minuman, tetapi makanan juga. Ini yang saya mau katakan, orang tanpa makanan dan minuman tidak bisa hidup. Tetapi kalau ada minuman dan makanan, pasti orang itu akan hidup. Orang itu akan bisa survive, bisa bangkit, bisa kuat. Jadi hal yang indah yang Tuhan ingin katakan hari ini, bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada orang percaya. Tuhan berikan kehidupan kepada saudara. Tuhan berikan kehidupan kepada hamba-hamba. Tuhan berikan kehidupan kepada orang yang takut akan Dia. Orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Orang yang merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dan berbuah lebat. Tuhan menjamin kehidupan. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan menjamin ini. Begitu luar biasa saudara. Tuhan tidak membiarkannya kelaparan, kehausan, tidak punya tempat tinggal, bahkan ada dalam bahaya. Tuhan memberikan tepat pada waktu. Tuhan menolong tepat pada waktu. Wonderful in His time. Segala sesuatu indah pada waktu. Tuhan yang kita sembah saudara, Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang punya saat yang indah, Tuhan yang punya momen yang luar biasa. Hari ini Tuhan berikan saatnya kepada saudara. Tuhan berikan momen yang luar biasa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan berkatnya yang berlimpah. Supaya saudara bisa melangkah melewati hari-hari yang indah ini. Hari-hari yang Tuhan berikan, melewati semua tantangan, pergumulan, masalah sebesar apapun dengan luar biasa. Hanya orang yang punya kekuatan Tuhan yang akan bisa melangkah dan melewati semuanya dengan luar biasa saudara. Elia punya kekuatan Tuhan. Tuhan berikan dia tempat, Tuhan berikan dia minuman, Tuhan berikan dia makanan. Itu artinya Tuhan berikan dia kekuatan. Tuhan bukan hanya memelihara hidup, tapi Tuhan berikan kekuatan yang baru, berkat yang baru. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru buat umat-Nya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan akan menjamin kehidupan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memelihara kita. Karena kita percaya kepada-Nya. Kita mau mendengarkan suara-Nya. Kita mau melakukannya dengan taat dan setia. Dikatakan lagi di sini saudara yang keenam, yang luar biasa. Di 1 Raja 17 ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tanah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Garis bawahi kalimat yang luar biasa ini saudara. Di 1 Raja 17 ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Bahkan dijelaskan lagi, ia pergi dan diam di tepi
sungai Kerit di sebelah sungai Yordan. Bagi Elia, melakukan semua yang Tuhan katakan, Tuhan perintah, Tuhan firmankan adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah kebanggaan, adalah sebuah kehormatan. Bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, melakukan semua yang Tuhan katakan, mendengar suaranya, adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan, sebuah berkat yang luar biasa. Hari ini berkat Tuhan diberikan kepada kita. Kasih Tuhan diberikan kepada kita. Mujizat Tuhan diberikan kepada kita. Tuhan ingin kita percaya bahwa apa yang difirmankannya akan terjadi. Apa yang dikatakannya akan terjadi. Pemeliharaannya sempurna. Kasihnya sempurna atas kita. Kasihnya sempurna atas orang-orang percaya. Untuk itu, makin dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Pegang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang datang kepadanya. Orang-orang yang memohon belas kasihan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh dengan cinta. Dia akan memberikan semua yang dia miliki, nyawa, kehidupan yang kekal kepada saudara. Orang-orang yang dikasihi, kekasih-kekasih hati, permata-permata hati, biji mata Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk saat yang indah, untuk firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjamin semua kehidupan kami, Tuhan memberikan kebutuhan kami, bahkan Tuhan memberikan kekuatan yang besar, kemampuan yang besar, melewati semua halangan, rintangan, pergumulan dengan luar biasa, dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari yang penuh dengan berkat. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan yang berlimpah. Kuasa Tuhan menyatakan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.